Masih ingat Eno Lerian? Hidup sengsara, kardus jadi lemari. Terlilit pinjol 80 juta rupiah, sampai tak bisa beli bensin. Begini kabarnya sekarang. Masih ingat Eno Lerian? Artis cilik tahun yang tenar pada 1990-an ini melambung tinggi namanya setelah bernyanyi lagu Si Nyamuk Nakal pada umur 9 tahun. Tapi siapa sangka, di usia dewasanya saat ini, kehidupan pemilik nama asli Dwi Retno Rahastri Lerian sempat terjatuh ke titik terendah. Eno bersama sang suami hidup sulit dengan mengontrak, bahkan menjadikan kardus sebagai lemari karena tak memiliki perabotan rumah. Eno pada suatu masa bahkan tak bisa beli bensin untuk transportasinya sehari-hari dan harus melunasi pinjaman online sebesar puluhan juta. Pada masa kejayaannya, penyanyi kelahiran Lampung, tanggal 8 Oktober tahun 1983 pun banyak menelurkan karya, seperti Sidakocan, Semua Ada di Sini, dan Dudidam, yang menjadi hits di tengah masyarakat. Setelah tenar sebagai penyanyi, ia pun melebarkan sayapnya ke dunia seni peran dengan bermain sinetron. Sinetron pertama yang ia bintangi, yakni Deru Debu yang rilis pada tahun 1994 sampai tahun 1996. Kemudian, ia juga pernah bermain dalam sinetron Pernikahan Dini, Bintang Rumah Susun, dan Hidayah. Kini, mantan penyanyi cilik itu sudah menjadi seorang istri, sekaligus ibu dengan 4 orang anak. Ia menikah dengan Priambodo Susetyo pada tanggal 30 Juli tahun 2011, setelah bercerai dari Muhammad Nayaka Untara pada 2006 silam. Eno mengaku pernah hidup kekurangan hingga tinggal berlemarikan kardus. Hal ini ia ungkapkan melalui akun TikTok pribadinya. Eno sempat membagikan kisah hidup susahnya pada 2016 lalu bersama sang suami, setelah melihat konten dari salah satu akun yang membuat lemari dari kardus. Eno Lerian langsung membeberkan bahwa ia juga pernah menjadikan kardus sebagai lemari. Saat itu, ia baru pindah ke Bandung bersama sang suami. Ia menceritakan dari awal hingga akhir pengalaman pahitnya. Pindah ke Bandung dalam kondisi tak punya apa-apa, mereka mengontrak rumah. Pada suatu masa, suaminya pernah meneleponnya tengah malam karena kehabisan bensin dan kebutuhan rumah. Mau tak mau, ia harus meminjam uang pada orang tuanya. Jauh sebelum bertemu dan menikah dengan suami, Eno juga pernah hidup sulit bersama keluarganya. Momen tersebut dirasakan ketika keluarga mereka baru pindah dari Lampung ke Jakarta pada tahun 1992. Sebagai pendatang, Eno bersama kakak dan kedua orang tuanya harus tinggal bersama di kontrakan petakan. Katanya, kondisi hunian tersebut tak sebagus kontrakan petak pada umumnya di zaman sekarang. Di waktu yang berbeda, Eno Lerian mengaku keluarganya terlilit utang pinjaman online alias pinjol sampai puluhan juta rupiah. Salah satu anggota di rumah, keluarga inti, dia terjerat pinjol lebih 3 bulan. Dan sebenarnya hampir 30 aplikasi, kata Eno Lerian. Eno menceritakan awal mula saudaranya bisa tergiur pinjol. Awalnya, dia menggunakan paylater legal di situs belanja online dan ojek online. Awalnya, pinjamannya adalah Rp500.000. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara Eno Lerian itu malah ketagihan hingga total mencapai 80 juta rupiah. Eno Lerian baru tahu kejadian ini setelah menyadari sosok tersebut memakai akun miliknya dan sang anak. Atas kejadian ini, Eno Lerian pun mau tidak mau melunasi utang pinjaman online tersebut. Kini, kehidupan Eno Lerian sudah lebih membaik. Eno mengatakan, semua orang akan memiliki masa-masa di mana ada kisah tak menyenangkan di dalam hidup. Meski begitu, apapun yang dihadapi harus tetap optimis dan bersyukur. Jadi semua pernah ada masanya. Kalau misalnya kamu sedang berada di titik terendah, semangat, ya. Tetap berjuang,
semangat, optimis. Yakin, keadaan kita akan jauh lebih baik, tuturnya. Kini, meski jarang terekspos di televisi, Enno Lerian kerap menghibur penggemarnya di sosial media. Telah lama sekali tak muncul di berbagai acara televisi, kini Enno Lerian sering membagikan unggahannya di Instagram. Bersama sang suami, Priambodo Susetyo, dan 4 anaknya, Enno tampak lebih bahagia. Rumah tangga pasangan ini juga dikenal harmonis dan jauh dari kabar miring. Tak segan Enno Lerian membagikan momen-momen harmonis keluarganya melalui akun media sosial. Keharmonisan keluarga mereka pun begitu terpancar. Selama 12 tahun berumah tangga, keduanya juga sama-sama aktif pamer kemesraan di Instagram. Aura bahagia dan ceria pun selalu terpancar dari aktivitas keseharian mereka.